Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claresta Mekaraharja dengan NIM 24010500296 dari Rombel G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat dan genetik. Pewarisan sifat adalah proses di mana ciri-ciri atau karakteristik tertentu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen. Proses ini terjadi melalui reproduksi, di mana gen dari orang tua diturunkan kepada anak. Konsep dasar genetik. Yang pertama ada gen. Gen merupakan unit dasar pewarisan sifat yang menentukan karakteristik tertentu, seperti warna mata, tinggi badan, atau bentuk wajah. Yang kedua ada kromosom. Kromosom merupakan struktur dalam inti sel yang membawa gen. Setiap manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. DNA. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik. Yang keempat ada alel. Alel merupakan variasi gen yang menentukan sifat tertentu, seperti alel dominan dan resesif. Yang kelima ada genotip, susunan genetik individu atau kombinasi alel. Yang terakhir ada fenotip. Fenotip merupakan ekspresi fisik dari genotip, sifat yang terlihat. Kemudian ada hukum pewarisan Mendel. George Mendel adalah bapak genetik yang menentukan dasar-dasar pewarisan sifat melalui percobaannya pada tanaman kacang kapri. Hukum 1 atau segregasi. Alel dari pasangan gen akan terpisah secara acak ke dalam gamet selama pembentukan sel kelamin. Ada hukum 2 atau asortasi bebas. Gen yang mengontrol sifat yang berbeda diwariskan secara independen asalkan gen tersebut berada pada kromosom yang berbeda. Contohnya, ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan satu ini misalnya seperti tinggi tanaman. Kemudian yang kedua ada persilangan dihibrid. Persilangan dua sifat, misalnya tinggi tanaman dan warna biji. Kemudian ada pola pewarisan sifat. Yang pertama, pola pewarisan sifat yaitu dominan dan resesif. Alel dominan selalu diekspresikan jika hadir, dan alel resesif hanya diekspresikan jika tidak ada alel dominan. Yang kedua ada intermediate. Tidak ada alel dominan, sehingga sifat yang muncul adalah campuran. Contoh bunga merah atau R besar disilangkan dengan bunga putih R kecil. Hasilnya menjadi bunga merah muda atau R besar R kecil. Kemudian yang ketiga ada kodominasi. Kedua alel diekspresikan secara bersamaan. Contoh golongan darah AB. Kemudian yang keempat ada pewarisan seks. Pewarisan yang diwariskan melalui kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Contoh buta warna dan hemofilia. Kemudian selanjutnya ada gangguan genetik. Beberapa gangguan yang disebabkan oleh mutasi gen atau kelainan kromosom. Ada sindrom Down, buta warna, hemofilia, albino. Sindrom Down itu adalah kelebihan kromosom ke-21. Buta warna adalah tidak dapat membedakan warna tertentu, terutama warna hijau dan warna merah. Kemudian hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah yang diwariskan melalui kromosom X. Kemudian yang terakhir ada juga albino. Albino itu tidak ada pigmen, melainkan akibat mutasi gen. Kemudian aplikasi genetika dalam kehidupan. Ada rekayasa genetika, yaitu memanipulasi gen untuk menghasilkan sifat organisme dan sifat tertentu. Kemudian ada cloning, yaitu membuat salinan gen identik. Kemudian ada tes genetik, yaitu untuk mendeteksi resiko penyakit genetik. Kemudian ada pemuliaan tanaman dan hewan untuk menghasilkan varietas unggul. Dari aktivitas pembelajaran yang praktis,
kita dapat membuat Punnett Square untuk memahami peluang pewarisan sifat. Kemudian, studi pohon keluarga untuk menganalisis pola pewarisan sifat dalam keluarga. Kemudian, stimulasi genetika, yaitu menggunakan aplikasi alat bantu visual. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.